Sebelum video dari kelompok 1 dimulai, saya akan menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya, di makalah kami banyak sekali angka-angka yang salah dalam penulisan atau tipe. Dan di PPT ini kami sudah memperbaikinya. Sekali lagi mohon maaf dengan sangat atas kurang telitinya kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah penganggaran manajemen D-Pagi semester 5. Kali ini kami akan membahas beberapa seputar penganggaran. Ya, baik, saya mulai. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jual untuk tahun depan. Data informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam menyusun anggaran dapat diperoleh dari kegiatan dan kejadian yang terjadi di perusahaan yang telah berlalu, sekarang, dan harapan-harapan yang ingin dicapai di masa mendatang. Dan juga penyusunan anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam rangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan satuan kuantitatif orang lain. Baik, PT Cahaya Bakti yang didirikan pada tahun 2014 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan rok muslim dan gamis anak-anak. Dengan merek Syahada, pada akhir bulan Agustus 2014, manajemen PT Cahaya Bakti hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi rok dan gamis Syahada untuk bulan Januari 2015. Perusahaan memberi data penjualan selama 5 tahun terakhir sebagai berikut. Jadi pada Agustus terdapat 625 unit, September 575 unit, Oktober 800 unit, November 850 unit, dan Desember 750 unit. Informasi tambahan lain-lain sebagai berikut. 1. Persediaan awal bulan yaitu 525 unit. Persediaan akhir bulan 900 unit. Untuk membuat per unit produk, standar bahan baku yang dibutuhkan 6 meter kain rayon dan 12 buah kancing. Harga bahan baku kain rayon per meter 30.000, sedangkan harga 1 buah kancing 6.000. Dan tenaga kerja yang dibutuhkan 2 jam per baju. Yang tersusun dalam laporan anggaran produksi PT Cahaya Bakti untuk produksi selama 5 bulan, yakni Agustus, penjualan dalam unit sekitar 625. Di tahap persediaan akhir barang jadi 695. Total barang jadi yang dibutuhkan sekitar 1320. Kemudian dikurangi persediaan awal barang jadi 525, sehingga jumlah barang jadi yang akan diproduksi sekitar 795. Kemudian di bulan September, penjualan dalam unit sekitar 575. Ditambah persediaan akhir barang jadi 915, maka total barang jadi yang dibutuhkan sekitar 1490. Dikurangi persediaan awal barang jadi yang sebesar 695, ya jumlah barang yang akan diproduksi sekitar 795. Kemudian Oktober, penjualan dalam unit sekitar 800, ditambah persediaan akhir barang jadi sebesar 910. Total barang jadi yang dibutuhkan sekitar 1710, dikurangi persediaan awal barang jadi sekitar 915, sehingga jumlah barang jadi yang akan diproduksi sekitar 795. November,
penjualan dalam unit sekitar 850, kemudian ditambah persediaan barang akhir jadi sekitar 855, total barang jadi yang dibutuhkan 1705, dikurangi persediaan awal barang jadi sekitar 910, hingga jumlah barang jadi yang akan diproduksi 795. Desember, penjualan dalam unit sekitar 750, ditambah persediaan akhir barang jadi sekitar 900, total barang jadi yang dibutuhkan sekitar 1650, dikurangi persediaan awal barang jadi sekitar 855, jumlah barang jadi yang akan diproduksi sekitar 795. Total dari keseluruhan adalah total penjualan dalam unit seluruh bulan, yakni 3.600. Kemudian ditambah persediaan akhir barang jadi sekitar 900, terus total barang jadi yang dibutuhkan dalam semua bulan periode 4.500, lalu dikurangi persediaan awal barang jadi yakni sekitar 525, lalu jumlah barang jadi yang akan dibutuhkan selama periode 3.975. Terima kasih. Saya Zulfan Al-Fajar. Baik, untuk presentator berikutnya silahkan, time is yours. See you, bye bye. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai anggaran biaya produksi yang terdapat dua anggaran, yaitu anggaran pemakaian bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku. Kami mengasumsikan PT Cahya Bakti untuk anggaran pemakaian bahan baku bulan yang berakhir pada Januari 2015. Jumlah produksi barang jadi kain 3.975 dan kancing juga sama 3.975. Standar kebutuhan bahan baku per unit untuk kain adalah 6 dan untuk kancing adalah 12. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kain 23.850 dan kancing 47.700. Harga bahan baku per unit kain 30.000 dan untuk kancing adalah 6.000. Total biaya bahan baku produksi kain adalah 715.500.000 dan untuk kancing adalah 286.200.000. Selanjutnya, untuk anggaran pembelian bahan baku, kami mengasumsikan PT Cahya Bakti anggaran pembelian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada Januari 2015. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kain 23.800, kancing 47.700. Persediaan akhir bahan baku kain 400 dan kancing 400. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk kain 24.250 dan kancing 48.100. Persediaan bahan baku kain 250 dan kancing 600. Jumlah bahan baku yang harus dibeli kain 24.000 dan kancing 47.500. Harga bahan baku per unit kain 30.000 dan kancing 6.000. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung bulan Januari 2015. Yang pertama kita buat anggaran produksinya dulu. Di situ ada PT Cahya Bakti periode bulan Januari 2015. Nama produk adalah Syahada. Kita buat anggaran produksinya dulu, yaitu yang pertama ada penjualan, ada 3.600, ditambah persediaan akhir barang jadi ada 900, lalu dijumlah dengan barang jadi yang dibutuhkan ada 4.500, lalu dikurangi dengan persediaan awal barang jadi yaitu 525,
Kemudian dijumlah dengan barang jadi yang akan diproduksi ada 3.975. Produk rok dan gamis syahada dilakukan 2 departemen. Yang pertama ada departemen penjahitan dan yang kedua ada departemen pengemasan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu rok muslim dan gamis anak-anak adalah 18 menit. Honor untuk pegawai departemen penjahitan per jamnya adalah 30.000. Yang kedua ada departemen pengemasan. Diperlukan waktu selama 3 menit untuk mengemas satu rok dan gamis anak-anak. Honor yang diperlukan untuk pegawai departemen pengemasan per jamnya ada 5.800. Lalu kita buat tabel anggaran tenaga kerja langsung. Untuk periode bulan Januari 2015, nama produk ada syahada. Departemen penjahitan, jumlah produksi 3.975. Lalu standar penggunaan jam tenaga kerja langsung ada 0,3. Dijumlahkan dengan jam tenaga kerja langsung ada 1.193. Lalu upah per jamnya itu 30.000. Anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjualan adalah 35.790.000. Lalu departemen pengemasan, jumlah produksi ada 3.975. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung ada 0,05. Jumlah jam tenaga kerja langsung ada 199. Upah per jamnya adalah 5.800. Anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pengemasan adalah 1.154.200. Total biaya semua tenaga kerja langsung adalah 36 juta. Total biaya kerja langsung yang ada di PT Cahaya Bakti yaitu jumlahnya ada 36.944.200. Berikut adalah tabel anggaran biaya overhead PT Cahaya Bakti untuk periode Januari 2015. Dari Departemen Penjahitan, biaya gaji supervisor sebesar 3 juta rupiah untuk biaya FOA fixnya, jadi totalnya 3 juta rupiah. Biaya perawatan mesin sebesar 5 juta rupiah. Untuk biaya FOA variabelnya 1.050.000 rupiah untuk biaya FOA fixnya, jadi dijumlah totalnya sebesar 6.050.000 rupiah. Biaya sewa pabrik sebesar 6 juta untuk biaya FOA fixednya, jadi totalnya 6 juta rupiah. Biaya listrik sebesar 10 juta rupiah untuk biaya FOA variabel dan 2.800.000 rupiah untuk biaya FOA fixednya, dijumlah jadi totalnya 2.800.000 rupiah. Biaya asuransi 6.781.308 rupiah untuk biaya FOA fixednya, jadi totalnya 6.781.308 rupiah. Jadi total untuk departemen penjahitan totalnya sebesar 34.631.308 rupiah. Untuk departemen pengemasan, biaya gaji supervisor sebesar 3 juta rupiah untuk biaya FOA fixednya. Biaya perawatan mesinnya 4 juta rupiah untuk biaya FOA variabel, dan untuk biaya FOA fixednya sebesar 2.250.000 rupiah. Dijumlah jadi totalnya 6.250.000 rupiah. Biaya sewa pabrik sebesar 5 juta rupiah untuk biaya FOA fixednya. Biaya listrik 8 juta rupiah untuk biaya FOA variabel, dan biaya FOA fixednya sebesar 1.200.000 rupiah. Dijumlah jadi totalnya 9.200.000 rupiah. Biaya asuransi sebesar 208.692 rupiah untuk biaya FOA fixednya. Jadi total untuk departemen pengemasan sebesar 23.000.000
Rp668.692. Jadi untuk keseluruhan total dari total departemen penjahitan dijumlah total departemen pengemasan seluruhnya yaitu sebesar Rp58.300.000. Itu untuk total biaya overhead produksinya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai anggaran beban biaya operasi. PT Cahaya Bakti ingin menyusun anggaran operasi untuk bulan Januari 2013. Anggaran beban operasi disusun dengan cara mengelompokkan semua beban operasi yang ada ke dalam kelompok beban tetap dan variabel. Berikut ini adalah asumsi-asumsi yang diperlukan untuk menyusun anggaran beban operasi PT Cahaya Bakti. Yang pertama, penjualan bulan Januari 2010 diperkirakan sebesar 720 juta. Yang kedua, gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulannya sebesar 4 juta. Yang ketiga, gaji tetap karyawan bagian administrasi per bulannya sebesar 6 juta. Yang keempat, komisi karyawan bagian penjualan sebesar 3% dari penjualan. Yang kelima, beban penyusutan kendaraan bagian penjualan dan bagian administrasi masing-masing sebesar 3 juta rupiah. Yang keenam, beban iklan per bulannya sebesar 3.500.000. Yang ketujuh, biaya penyusutan peralatan bagian penjualan dan bagian administrasi setiap bulannya adalah 2.500.000 dan 1 juta. Yang kedelapan, beban tetap listrik bagian penjualan dan administrasi adalah 600.000 per bulannya. Sedangkan biaya variabel listrik per kWh adalah 400. Pemakaian listrik bagian penjualan dan administrasi diperkirakan 2.500 dan 3.000 kWh. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk tabel mengenai anggaran beban biaya operasi akan dijelaskan oleh Niswatin Aunila. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Puput. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel, kemudian kita masukkan data-data tersebut. Untuk biaya listrik 1 juta di beban variabel kita dapatkan dari 400 kalikan 2.500 sehingga hasilnya 1 juta. Kemudian kita tambahkan dengan beban tetapnya yaitu 600.000 sehingga kita jumlahkan hasilnya 1.600.000. Kemudian untuk komisi penjualan didapatkan 21.600.000 itu dari 720 juta kita kalikan dengan persentase komisi yaitu 3%. Kemudian kita total dari gaji karyawan sampai komisi karyawan sehingga subtotal beban penjualan menjadi 36.200.000. Kemudian beban administrasi sama kita masukkan dari data yang sudah dijelaskan buku tadi. Untuk beban variabel biaya listrik didapatkan 1.200.000 itu dari 400 dikali 3.000. Kita kalikan dengan beban tetap biaya listriknya yaitu 600.000 kita jumlahkan sehingga hasilnya 1.800.000. Kemudian kita subtotal dari gaji karyawan sampai dengan biaya listrik sehingga jumlahnya 11.800.000. Nah, untuk anggaran beban operasi di atas kita jumlahkan subtotal beban penjualan dengan subtotal beban administrasi sehingga total bebannya adalah 48 juta. Berikutnya adalah estimasi untuk laba rugi. Pada produksi bulan Januari 2015, produksi bulan Januari sebanyak 4.400 unit dengan biaya sebesar 391.600.000. Persediaan barang jadi awal sebanyak 1.000 unit dengan biaya sebesar 94 juta. Persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual ada sebanyak 5.400 unit dengan biaya sebesar 485.600.000. Harga jual barang jadi per unit selama bulan Januari 2015 diperkirakan sebesar 200.000. Perusahaan menggunakan metode rata-rata dalam menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Total biaya persediaan barang jadi per 1 Januari sebesar 94 juta. Biaya produksi selama bulan Januari diperkirakan sebesar 391.600.000. Pajak penghasilan diperkirakan 35%. Beban penjualan untuk bulan Januari diperkirakan sebesar 60 juta. Beban umum dan administrasi untuk bulan Januari diperkirakan sebesar 45 juta. Beban bunga bulan Januari diperkirakan sebesar 56 juta. Baik, saya akan melanjutkan dari yang dibahas Mbak Novi, yaitu tabel dari laba rugi.
Pada tabel laba rugi terdapat data-data yang dimasukkan, yaitu penjualan sebesar 720 juta. Kemudian ada beban pokok penjualan. Di dalam beban pokok penjualan ini ada saldo awal persediaan barang jadi sebesar 94 juta, biaya produksi sebesar 391.600.000. Kemudian ada persediaan barang jadi tersedia untuk dijual. Ini adalah hasil dari saldo awal ditambah biaya produksi. Jadi totalnya 485.600.000. Kemudian dikurangi persediaan akhir barang jadi. Cara mencarinya yaitu yang pertama kita harus mencari biaya rata-rata dijual dulu dengan cara produksi bulan Januari ditambah persediaan awal barang jadi, totalnya 5.400. Jadi 485.600.000 dibagi 5.400 tadi, nanti ketemunya 89.925,925, dibulatkan menjadi 89.926.000. Kemudian kita mencari persediaan akhir barang jadinya dengan cara hasil dari biaya rata-rata untuk dijual tadi dikalikan dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 900. Jadi totalnya 80.933.400 rupiah. Kemudian beban pokok penjualan tadi di total semua dimasukkan ke beban pokok penjualan. Totalnya 404.666.600 rupiah. Penjualan tadi dikurangi dengan beban pokok penjualan, hasilnya 315.333.400. Ini masuk ke laba kotor yang dianggarkan. Kemudian ada beban operasi. Dalam beban operasi ada beban penjualan sebesar 60 juta dan beban administrasi sebesar 45 juta. Ini ditotal menjadi 105 juta. Kemudian laba kotor tadi dikurangi dengan beban operasi. Jadi totalnya 210.333.400 rupiah. Itu masuk ke laba operasi yang dianggarkan. Kemudian ada pendapatan dan beban lain-lain. Di dalamnya ada beban bunga. Beban bunga ini sebesar 56 juta. Jadi laba operasi tadi dikurangi dengan beban bunga. Totalnya 154.333.400 rupiah, masuk ke laba sebelum pajak penghasilan. Kemudian ada perkiraan beban pajak penghasilan. Ini itu cara mencarinya, laba sebelum pajak penghasilan dikali 35%. Jadi hasilnya 54.16.690 rupiah. Jadi laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan perkiraan beban pajak penghasilan, hasilnya 100.316.710 rupiah. Ini masuk ke laba bersih yang dianggarkan. Terima kasih.